Makna harafiah Islam artinya patuh secara mutlak. Bisa dibilang patuh secara membuta. Artinya, Anda telah murtad bila menjadi seorang muslim yang moderat, yang tidak patuh menjalankan perintah Allah lewat sunnah Nabi berikut. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasul Allah, menghadap kiblat kami, memakan sembelihan kami, dan melakukan sholat dengan kami. Apabila mereka melakukan hal tersebut, niscaya kami diharamkan menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Menurut Anda, otak terletak atau berada di kepala ataukah di otot? Sejak kapan pula otot memiliki otak? Namun mengapa ajaran agama berikut justru dikit-dikit main otot? Seolah-olah menyelesaikan setiap masalah dengan kekerasan fisik dan pembunuhan sebagai misi misionarisnya. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu, di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jadi ini yang menyerang siapa, yang diserang siapa? Mempromosikan penghapusan dosa bagi pendosa tentunya, alih-alih mengkampanyekan gaya hidup higienis dari dosa dan maksiat. Namun mengapa masih juga diberi gelar sebagai kitab suci ataupun agama suci, alih-alih kitab dosa dan agama dosa? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, mengapa suaminya sholat malam hingga kakinya bengkak? Bukankah Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang dulu maupun yang akan datang? Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang
banyak bersyukur. Pendosa, namun hendak berceramah perihal hidup suci, luhur, mulia, agung, bersih, jujur, baik, cinta damai. Itu menyerupai orang buta yang hendak menuntun para butawan lainnya. Neraka pun dipandang sebagai surga. Berbondong-bondong mereka terperosok masuk ke dalam jurang nista tersebut. Terhadap dosa dan maksiat begitu kompromistik. Akan tetapi di saat bersamaan, terhadap kaum yang berbeda keyakinan, begitu intoleran. Bukankah kabar gembira bagi pendosa merupakan kabar duka atau buruk bagi korban? Kaum pendosa penjilat penuh dosa, bukankah merupakan kasta yang paling hina, rendah, terkutuk, busuk, buruk, serta tercela? Lantas di mana superiornya jika bukan delusi? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Wasil, dari Al-Marur berkata, aku mendengar Abu Jar dari Nabi bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira, bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Yang berhala itu yang mana? Yang memberi hormat kepada bendera merah putih saat upacara kemerdekaan RI? Ataukah mencium-cium batu hitam? Umar bin Al-Khattab, rekan Muhammad, terusik dengan apa yang dilihatnya. Umar mendekati batu hitam dan menciumnya, serta mengatakan, tidak diragukan lagi, aku tahu kau hanyalah sebuah batu yang tidak berfaedah maupun tidak dapat mencelakakan siapapun. Ya jelaslah, namanya juga batu. Jika saya tidak melihat utusan Allah mencium kau, aku tidak akan mencium. Apakah ayah yang baik ataukah ayah yang egois hendak bersetubuh dengan puluhan bidadari berdada montok di surga, namun anak yang ditumbalkan? Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Ini kok pakai istilah kami. Katanya wahyu dari Tuhan dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Maka tak kalah anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Hanya Buddhisme yang membuat kita menghargai otak kita. Anugerah terbesar pemberian Tuhan. Sang Buddha bersabda, barang siapa malu terhadap hal tak memalukan, tidak malu terhadap hal memalukan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Juga, barang siapa takut terhadap hal tak menakutkan, tidak takut terhadap hal menakutkan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Barang siapa menganggap tercela terhadap hal tak tercela,
menganggap tak tercela terhadap hal tercela. Mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Sebaliknya, barang siapa menyadari hal tercela sebagai yang tercela, menyadari hal tak tercela sebagai yang tak tercela, mereka yang memegang pandangan benar itu akan menuju ke alam bahagia. Para bikhu, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah 4 ini? Orang yang mengikuti arus, orang yang melawan arus, orang yang kokoh dalam pikiran, dan orang yang telah menyeberang dan sampai di seberang. Sang Brahmana yang berdiri di atas daratan yang tinggi. Dan apakah orang yang mengikuti arus? Di sini, seseorang menikmati kenikmatan indria dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini disebut orang yang mengikuti arus. Dan apakah orang yang melawan arus? Di sini, seseorang tidak menikmati kenikmatan indria atau melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan dengan kesakitan dan kesedihan, menangis dengan wajah basah oleh air mata. Ia menjalani kehidupan spiritual yang lengkap dan murni. Ini disebut orang yang melawan arus. Para bikhu, dengan memiliki 5 kualitas, seseorang ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 5 ini? Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia memuji seseorang yang layak dicela. Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia mencela seseorang yang layak dipuji. Sang Buddha pernah bersabda, apa yang dianggap atau dipandang sebagai kenikmatan bagi kebanyakan orang merupakan dukkha di mata saya. Maka, bisa pula kita katakan, apa yang disebut sebagai kafir di mata kaum muslim merupakan orang-orang mulia di mata kaum bijaksanawan. Karenanya, melawan arus menjadi penting di sini. Tidak terkecuali melawan arus mengkafir-kafirkan kaum muslim.